ya ini ya? Iya Bu. Yang menghubungi saya kemarin kan? Iya betul Bu. Oke, selamat sore Mbak Cinta. Selamat datang di ruangan BK ini. Oke. Iya Bu, terima kasih. Oke, ada yang bisa Ibu bantu nggak Mbak Cinta ini? Katanya kemarin kan ingin menemui saya. Iya Bu, kemarin saya bilang kalau saya ingin menemui Ibu. Saya itu sebenarnya ingin ini sih Bu, cerita tentang masalah saya selama perkuliahan saya gitu Bu. Oke, jadi tujuan Mbak Cinta menemui saya sebenarnya pengen cerita tentang masalah yang dialami Mbak Cinta semasa perkuliahan. Iya Bu. Oke, nah ini kira-kira Mbak Cinta ini dari prodi mana ya? Prodi Bimbingan dan Konseling Bu. Oke, berarti jadi Mbak Cinta di sini mahasiswa prodi BK. Iya betul Bu. Semester berapa nih kira-kira Mbak Cinta? Kok Masih kayak awal. mukanya asing? Oh iya, pantesan mukanya asing ya. Iya. Soalnya memang belum pernah kesini ya. Belum sih Bu, pertama kali ini. Oke. Nah, Mbak Cinta kan pasti tahu nih, kalau semisal ada seorang guru BK atau mungkin Mbak Cinta sudah pernah mendengar istilah konselor, ya kan ya? Iya. Ada konselor dan ada klien atau konseli, pasti itu dinamakan sebagai proses konseling ya kan? Nah, kira-kira dari Mbak Cinta yang hampir mau habis satu semester ini, menurut Mbak Cinta proses konseling itu seperti apa sih Mbak Cinta? Proses konseling ini adalah proses penyelesaian masalah dari si konseling ini dengan bantuan fasilitatornya adalah konselor, tapi yang penyelesai masalahnya itu adalah konselor itu sendiri. Oke, bagus sekali Mbak Cinta. Berarti di sini Mbak Cinta sudah memahami ya apa itu arti konseling. Arti konseling ialah proses pemberian bantuan secara profesional dari konselor, yaitu saya di sini, untuk mengatasi atau istilahnya mengurangi atau menghilangkan mengatasi permasalahan yang dialami konseli seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa yang menyelesaikan atau yang mengambil keputusan itu adalah konseling sendiri. Nah, ini berhubung adzan, mari kita berhenti sejenak untuk mendengarkan adzan ya. Ya, Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Oke, mungkin sudah bisa kita lanjut ya. Soalnya memang di sini ada beberapa masjid yang memang azannya mungkin nggak secara bersamaan. Jadi kita lanjut aja ya. Iya boleh Bu. Mbak Cinta mendengar suara saya kan? Mendengar Bu. Oke, nanti mungkin kita bisa saling mengeraskan suara, tapi jangan keras-keras. Intinya sampai satu sama lain mendengarkan seperti itu. Baik. Oke. Nah, tadi kan Mbak Cinta sudah menjelaskan nih, dan saya sudah juga menjelaskan apa itu definisi arti konseling. Nah, seperti itu konseling. Nah, di sini Mbak Cinta apakah sudah pernah dapat pelajaran masalah asas-asas konseling? Belum sih, sepertinya semester depan. Oke, semester depan ya, berarti belum mengetahui ya apa sih asas-asas dalam konseling? Belum seberapa paham sih. Oke, kalau begitu di sini Ibu diizinkankah untuk menjelaskan sedikit saja tentang asas-asas konseling? Iya Bu, pasti silakan Bu. Oke, sebelumnya di sini Mbak Cinta belum pernah melakukan konseling atau bagaimana? Sudah pernah? Belum? Waktu di SMA sih belum sih Bu. Dan waktu kuliah pun juga belum yang seberapa gitu Bu, cuma baru belajar teori-teori aja. Oke, berarti baru pertama kali ini ya secara tatap muka sama konselor atau menjalankan proses konseling? Iya Bu, baru kali ini sih. Waduh, hujan nih Mbak Cinta. Mbak Cinta tadi kesini sama teman apa bagaimana? Sendiri sih Bu. Naik motor atau jalan kaki? Ini rumah saya deket sini sih Bu, jadi jalan nggak kaki. masalah. Iya. Oh, oke, dilanjut ya Mbak Cinta. Sambil nanti mungkin selama proses konseling hujannya reda. Iya ya. Iya. Oke. Di konseling ini sebenarnya ada banyak asas, ada 12 asas. Tetapi mungkin di sini yang mungkin Mbak Cinta harus ketahui sedikitnya ada 3 lah. Apa sih 3 itu? Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini ialah Mbak Cinta kan di sini ingin bercerita nih, ingin mencari solusi atas permasalahan yang Mbak Cinta alami.
Nah, di sini Mbak Cinta jangan khawatir saya membocorkan ke teman-teman Mbak Cinta atau ke dosen-dosen lainnya. Karena di sini saya menerapkan asas kerahasiaan seperti itu. Bagaimana Mbak Cinta? Iya, bisa dibilang. Jadi ibu nggak akan membocorkan rahasia kepada teman-teman saya gitu ya? Enggak akan. Jadi apapun yang kita ucapkan hari ini dan di ruangan ini ya sudah kita saja yang tahu. Pokoknya dijamin aman lah, no bocor-bocor, no ember. Oke? Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Nah, saya tanya nih, Mbak Cinta di sini atas kemauannya Mbak Cinta sendiri atau ada paksaan nih dari teman-teman atau mungkin dari orang tuanya Mbak Cinta? Enggak sih Bu, saya di sini kebetulan emang atas rekomendasi kakak tingkat yang melakukan proses konseling. Tapi untuk dalam kesininya tuh atas mau saya sendiri Bu. Sebenarnya karena udah lama juga saya dikasih tahu tentang itu gitu, tapi saya masih belum merasa punya masalah yang sekiranya belum bisa saya selesaikan sendiri, makanya saya tidak begini. Oke. Jadi di sini Mbak Cinta atas kemauannya sendiri ya, tidak ada unsur paksaan atau dorongan dari orang lain kan ya? Iya Bu. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai asas keterbukaan seperti itu. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, di sini juga, oh maaf, tadi kebalik. Tadi itu dinamakan sebagai asas kesukarelaan. Secara sukarela Mbak Cinta datang ke sini seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah asas keterbukaan. Dan di sini Mbak Cinta saya harapkan secara terbuka menceritakan permasalahannya seperti itu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau misal memang benar-benar privasi dan Mbak Cinta benar-benar tidak ingin diceritakan, itu sudah nggak apa-apa. Saya tidak akan memaksa karena tadi juga ada unsur kesukarelaan seperti itu. Bisa dipahami Mbak Cinta tiga asas ini tadi atau mungkin ada yang ditanyakan nih? Nah, sudah paham itu. Oke, sudah bisa dilanjut ya berarti ya? Boleh Bu. Oke, kalau di sini Mbak Cinta sudah merasa paham apa itu arti konseling dan asas-asasnya, di sini Mbak Cinta berarti sudah yakin ya untuk menceritakan permasalahannya. Sudah yakin. Sudah siap? Siap. Oh iya, sebelum lanjut nih, apakah tempatnya nyaman atau mungkin terganggu nih sama suara hujan atau bagaimana? Enggak sih Bu, terus saya nyaman. Benar, jangan peres. Oke, berarti sudah nyaman ya? Iya. Oke. Kalau gitu Mbak Cinta sudah siapkah untuk menceritakan permasalahannya? Siap. Oke, bisa dimulai Mbak Cinta. Jadi begini Bu, kan untuk kuliah saya kan sudah berhabis 1 semester. Ya. Tapi sedangkan saya sendiri tuh belum pernah merasakan namanya kuliah tatap muka atau kuliah datang ke kampus kayak gitu Bu. Jadi dari awal saya masuk sampai sekarang tuh benar-benar full daring Bu. Sedangkan kayak saya ini kan baru masuk kuliah Bu, jadi rasanya tuh gimana ya Bu ya, sebenarnya tuh pengen banget ngerasain kuliah pada umumnya seperti yang dulu dibayangin anak SMA kayak gitu Bu. Tapi kayak ya kondisi sekarang tuh nggak mungkin kan Bu, jadinya begitulah Bu. Jadi kuliahnya daring di rumah dan lama-kelamaan tuh rasanya kayak gimana ya Bu ya, jadi bilang bosen iya sih Bu, sebenarnya kayak ya udah nggak ada semangat untuk kuliah gitu Bu. Tapi satu sisi kayak saya harus tetap lanjutin kuliah karena ini baru semester 1 Bu. Nah, alasan saya kenapa datang ke ibu itu alasan karena saya tuh merasa kalau saya nggak cepat-cepat menyelesaikan rasa bosan saya ini, gimana sama semester selanjutnya gitu, mungkin akan lebih berat dan lain-lain. Kalau saya udah semester 1 udah bosan, mau lanjutnya kayak gimana, iya kayak gitu Bu. Dan ya itu sih Bu masalah saya sih Bu, saya butuh banget tuh kayak kuliah sekarang padahal saya udah hampir habis 1 semester. Saya tuh juga takut Bu kalau nilai saya tuh nggak bagus, nggak bisa maksimal, karena saya juga sebenarnya nggak tahu gimana cara dapat nilai bagus atau gimana gitu Bu. Oke, kok kayaknya lesu banget ini, kok kayak kurang semangat atau mungkin mau minum Mbak Cinta saya Enggak Bu, nanti aja. yang semangat dong. Iya. Kok kayaknya lemes banget gitu. Iya Bu. Oke, bisa saya simpulkan ya permasalahan Mbak Cinta di sini ialah Mbak Cinta saat ini kan menjalankan 1 semester, hampir mau 1 semester lah ya, soalnya belum puas juga. Dan di sini di semester 1 ini Mbak Cinta sudah mulai merasa bosan. Iya. Dan Mbak Cinta khawatir akan nilai yang muncul di semester 1. Dan Mbak Cinta juga takut semester selanjutnya malah lebih malas atau lebih bosan gitu ya.
Iya Bu, begitu. Oke, kalau boleh saya tahu nih, Mbak Cinta malesnya ini gimana sih? Bisa dijelaskan nggak? Maksudnya Bosennya? tuh iya bosen sih depannya. Bosennya tuh kayak ya udah Bu, kayak bangun pagi itu sekarang kalau rutinitas tuh jadi berubah gitu Bu. Kalau dulu kan kalau suka bangun pagi, mandi, dan persiapan berangkat ke sekolah. Kalau sekarang tuh Bu lebih kayak yang bangunnya mepet, terus bangun langsung buka laptop, langsung join di Zoom dan lain-lain. Kayak rutinitas kayak gitu selama berbulan-bulan tuh rasanya tuh kayak bosen banget tuh. Sampai beberapa kali juga saya tuh pernah skip kelas Bu, dan beberapa kali juga pernah terlambat gitu ya, gitu sih Bu. Dan yang ngerjain tugas juga pengumpulnya online dan lain-lain, jadi kayak nggak bisa bedain gitu waktu di rumah sama waktu kuliah itu jadi sama aja gitu. Malah kadang saya nggak ngerasa kayak lagi di rumah gitu, malah sibuk buat ngerjain tugas dan lain-lain karena tugasnya kan banyak Bu. Sedangkan waktu kuliah pun saya juga jadi lebih nyantai gitu Bu, karena saya off cam, saya sambil makan gitu. Jadi kayak nggak ngerasa kayak apa ya, nggak ngerasa kayak ada perbedaan gitu Bu, aktivitas di rumah sama aktivitas sedang kuliah gitu Bu. Dan kayak itu lama-lama tuh bosen gitu, sampai kadang ya campur-campur kayak lagi kuliah saya sambil ngapain gitu Bu, lagi di rumah juga saya sambil buat ngerjain tugas kuliah, padahal ya gitu sih Bu, kayak bosen banget sih. Oke, ada yang lebih spesifik nggak Mbak Cinta? Kayak mungkin kan ada beberapa matkul nih di satu semester. Apakah Mbak Cinta itu bosennya di semua mata kuliah atau hanya beberapa mata kuliah? Mungkin ada salah satu mata kuliah yang Mbak Cinta bersemangat nih. Aduh, ini dosennya ganteng mungkin, atau mungkin mata kuliahnya asik dan gimana? Ada nggak yang kayak gitu? Sebenarnya kalau untuk mata kuliah sih sebenarnya sama sih Bu. Oke. Karena semua mata kuliah di semester satu ini asing buat saya, belum pernah dapat mata pelajaran itu. Ya sama aja sih Bu rasanya. Bosen semua berarti? Iya Bu. Oke, pokoknya bosennya Mbak Cinta di sini ya bosen selama perkuliahan itu. Iya. Bosen secara menyeluruh, bukan hanya di beberapa mata kuliah atau di beberapa dosen gitu ya. Iya Bu. Oke. Sekiranya Mbak Cinta di sini kan melakukan proses konseling, apa sih keinginan Mbak Cinta untuk mengatasi permasalahan Mbak Cinta ini tadi? Keinginannya? Keinginan saya ya supaya saya bisa mengendalikan rasa bosan saya sih Bu, supaya ya saya bisa mungkin saya akan bosan nanti sekali gitu, tapi saya nggak mau rasa bosan itu saya pertahankan dan akhirnya membuat itu jadi apa ya Bu ya, jadi hidup baru saya gitu. Saya jadi nggak mau ngapa-ngapain dan lain-lain gitu sih Bu. Saya mau mengendalikan rasa bosan saya Bu, dan kalau bisa mengurangi dan menghilangkan juga Bu, supaya di semester depan saya bisa maksimal lagi, supaya ya kan nggak tahu kan Bu ya semester depan bakal kayak gimana, pasti semakin susah, semakin berat. Jadi kayak kalau saya semester 1 ini masih mempertahankan rasa bosan saya, semester depan pasti bakal kacau sih Bu. Oke, nah tadi kan Mbak Cinta sudah mengerti akibat dari kebosanan Mbak Cinta, yaitu kan tidak tahu kita semester depan itu seperti apa mata kuliahnya, seperti apa tugas-tugasnya malahan gitu kan. Ini soalnya juga kan baru awal seperti itu. Nah, tapi keinginan Mbak Cinta di sini ialah untuk mengurangi rasa bosan. Ya wajar lah, setiap manusia pasti punya rasa bosan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Siapa sih Mbak Cinta yang nggak bosan? Saya sendiri pun sebenarnya sangat bosan sama seperti itu. Nah, tadi keinginannya Mbak Cinta kan untuk mengurangi rasa bosan, atau Mbak Cinta juga pengen untuk menghilangkan rasa bosan nih. Nah, dari keinginan Mbak Cinta itu selama ini apa sih yang dilakukan Mbak Cinta untuk mengurangi rasa bosanan Mbak Cinta ini? Yang udah saya lakukan apa ya, mencari hiburan kayaknya. Saya tuh sebenarnya nyari-nyari hiburan gitu Bu, kayak nonton serial gitu-gitu, dan apa ya Bu ya itu Bu, kayak gitu-gitu aja biar supaya nggak bosan, nggak stres gitu. Tapi ya itu takutnya lama-lama saya juga jadi terlalu enjoy sama hiburan saya sampai lupa sama kuliah. Jadi kayak bingung juga cara memporsikan hiburan itu seberapa gitu Bu.
Oke, jadi yang dilakukan Mbak Cinta untuk mengurangi rasa bosannya Mbak Cinta itu ialah menghibur diri Mbak Cinta dengan cara menonton serial-serial seperti itu ya. Oke, nah dari menghibur dirinya Mbak Cinta ini dengan cara menonton serial itu, apakah benar bisa mengurangi rasa bosannya Mbak Cinta di masa perkuliahan ini? Benar sih Bu, tapi satu sisi juga kurang efektif Bu, karena buat saya jadi apa ya Bu ya, jadi terpaku gitu, jadi nyaman sama hiburannya, tapi juga satu sisi juga nggak ingat-ingat banget sama kuliah gitu. Oke. Jadi malah kayak lupa gitu, jadi suka nunda-nunda juga nugasnya, kayak kerjanya mepet deadline gitu. Oke, tadi kan Mbak Cinta sudah mengatakan bahwa yang dilakukan Mbak Cinta menghibur diri dengan cara menonton serial itu sebenarnya kurang efektif karena Mbak Cinta belum bisa mengempaskan waktunya kayak gitu ya. Iya. Takutnya malah menjadi ketagihan sama nonton ini tadi. Iya Bu. Oke, nah kedepannya Mbak Cinta ini ingin melakukan apa sih untuk mengurangi rasa bosan selain untuk menghibur diri Mbak Cinta, selain menonton serial? Kira-kira apa? Atau mungkin Mbak Cinta di kelas nih ada punya sahabat atau punya teman yang enak diajak sharing atau bagaimana? Ya itu sih Bu, kayak kan ini kan yang sama saya kan tentang rasa bosan saya kan tentang perkuliahan Bu. Jadi kayak saya harus membangkitkan itu hal yang sama, itu hal yang berbau perkuliahan gitu Bu. Jadi rencananya seperti kata ibu sih, ada beberapa teman yang mungkin asik diajak diskusi, saya ada Bu, ada beberapa anak itu juga karena kita sering satu kelompok gitu. Dan ya udah rencananya tuh pengen sih Bu bikin kelompok belajar lagi, walaupun kita nggak satu kelompok atau kita lagi nggak ada tugas yang penting atau apa, kita tuh pengen Bu supaya mendiskusikan materi-materi yang sudah kita pelajari. Tapi ya gitu sih Bu, kayak masih takut aja sih Bu, takut buat menghubungi, takut takut mereka nggak setuju atau gimana. Tapi sebenarnya mereka tuh asik sih Bu diajak diskusi. Oke, kenapa Mbak Cinta takut untuk menghubungi? Ya takut aja. Kenapa Mbak Cinta ada pemikiran bahwa mereka itu nggak mau diajak belajar bareng? Gitu. Ya takut ganggu waktu mereka sih Bu, kan mungkin masalah bosan sama kuliah kan nih saya yang rasakan Bu. Saya takutnya mereka nggak ngerasakan hal itu, mereka masih enjoy sama perkuliahan gitu Bu. Makanya kayak saya tuh masih ngerasa kayak apa saya aja ya yang bosan sama perkuliahan ini gitu. Kayaknya teman-teman saya nggak ada kayak gitu, kan teman saya masih enjoy aja gitu. Saya mikirnya kayak gitu Bu, jadi saya masih belum berani untuk menghubungi mereka buat bikin kelompok belajar, buat diskusi materi yang kita pelajarin itu apakah sama sih yang saya tangkap sama yang mereka tangkap, kayak gitu sih Bu. Nah, apakah Mbak Cinta sudah pernah mencoba nih mengajak teman-teman Mbak Cinta untuk melakukan belajar bareng? Atau mungkin menanyakan hal sepele, mungkin kamu bosan nggak sama kuliah atau pernah? Enggak sih, Nggak pernah sama sekali. enggak. Atau mungkin teman-temannya Mbak Cinta yang malah menyinggung atau tanya ke Mbak Cinta gitu? Nggak pernah sih Bu, kayak saya tuh menunjukkan saya masih fine-fine aja gitu ke teman-teman saya. Teman-teman saya juga menunjukkan hal serupa gitu. Ya sudah sih Bu, kayak nggak ada unsur kayak bosan nggak sih gini-gini, enggak sih Bu. Atau mungkin karena emang kita masih belum pernah ketemu secara real life gitu Bu, jadi masih agak canggung mungkin kalau mengungkapkan kayak gitu. Saya juga belum tahu sih Bu. Berarti Mbak Cinta di sini belum pernah ketemu ya sama teman-temannya ini? Belum Sama Bu. sekali? Iya, Belajar maksudnya kelompokan juga, berarti daring juga? daring juga Bu, soalnya Kayak pengumpulan diskusi kelompok kita gitu ya? iya, pengumpulan kita kan juga online, jadi diskusi kita juga online gitu, jadi nggak benar-benar nggak ada kesempatan buat kita ketemu langsung sih Bu. Oke, tadi kan planningnya Mbak Cinta ingin membuat belajar kelompok sama teman-temannya Mbak Cinta. Iya. Tapi Mbak Cinta di sisi lain takut mereka tidak menyetujui atau mungkin takut apa yang dirasakan Mbak Cinta tidak mereka rasakan, seperti itu ya. Iya, begitu. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Mbak Cinta laksanakan untuk mengurangi rasa bosan Mbak Cinta ini selain menghibur diri sama membuat belajar kelompok belajar? Apakah ada yang Apa lain? ya Bu ya? Mungkin itu sih Bu, membuat jadwal Bu. Oke, Membuat jadwal kayak daily activity gitu Bu. Jadi Oke. saya tuh punya rencana pengen bikin kayak apa yang bakal saya lakuin dari saya bangun tidur sampai mau tidur gitu Bu. Tapi satu sisi saya juga
takut gitu Bu, kayak karena kalau saya bikin tuh nanti kalau terlalu ketat gimana ya, apakah saya masih pengen jalaninnya atau enggak gitu Bu. Terlalu ketat maksudnya bagaimana Mbak Cinta? Kalau gini Bu, misalnya saya jam 7 ini harus bangun kayak gitu-gitu, tapi kayak terus habis kuliah jam segini harus langsung ini, kayak takutnya tuh kayak terlalu bikin pusing diri sendiri gitu Bu. Kalau Mbak Cinta sudah pernah mencoba dulu kan? Belum sih Bu, belum pernah, tapi ya itu rencana sih Bu yang mungkin kalau saya coba sih Bu. Tapi ya gitu sih, mungkin cari motivasi lain yang mungkin bikin saya punya apa ya, punya semangat lebih untuk belajar, untuk kuliah dan lain-lain. Mungkin karena rasa bosan saya dulu, setelah saya udah menumbuhkan itu, rencana saya bakal bikin daily activity untuk menjaga apa yang sudah saya bangun itu Bu. Oke. Gitu ya Bu. Oke, maksudnya Mbak Cinta di sini membuat daily activity itu apa ya, per jam gitu ya, per jam Mbak Cinta akan melakukan apa, jam Iya. segini akan melakukan apa gitu ya? Iya sih Bu, nanya Oke. saya. Nah, kalau saya sih sebenarnya saya sharing juga ke saya ya. Iya. Kalau saya membuat daily activity itu saya ngasih list-listan sih Mbak Cinta. Enggak per jam, kalau enggak misalnya enggak jam 7 saya harus bangun, enggak. Tapi saya itu membuat list-listan hari ini harus tugas ini harus selesai. Tugas ini harus selesai. Jadi ada target hari itu, ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan seperti itu. Mungkin bisa Mbak Cinta contoh atau Mbak Cinta buat referensi lah gitu. Misal daily activity yang Mbak Cinta maksud itu mungkin akan lebih menjadi beban Mbak Cinta. Itu bisa membuat pekerjaan saya tadi. Iya sih Bu, saya juga takut nggak bisa menjalankan karena itu sih Bu. Saya takut nggak sesuai sama jamnya, jadi sayanya pun kayak aduh udah telat terus gak usah deh gitu, kayak gitu takutnya malah nggak jadi Bu gitu. Oke, tapi kan belum dicoba nih ya. Iya sih, mungkin saya Belum bisa tahu. Oke. kalau nanti benar-benar bisa bikin daily activity, saya mungkin pakai referensi dari ibu yang Oke. ya melis apa yang harus saya lakukan, bukan dari jamnya tapi dari Oke. tugasnya, iya targetnya. Mungkin bisa sih Bu. Oke. Jadi mungkin ada lagi yang akan Mbak Cinta lakukan? Sepertinya sudah itu dulu sih Bu yang di otak saya yang ingin saya lakukan. Oke, kalau gitu saya di sini ingin apa ya, membuat rangkuman atau kesimpulan dari awal Mbak Cinta ada permasalahan. Boleh? Boleh Bu, silakan. Oke. Jadi Mbak Cinta di sini ini memiliki masalah bosan terhadap perkuliahan di masa pandemi ini. Kayak gitu dari awal semester ya, dari awal masuk kuliah ya Mbak Cinta ya. Iya, enggak sih Bu, awal kuliah tuh Oke. sebenarnya lumayan biasa aja. Tapi kayak lama-lama udah hampir 1 semester gitu loh Bu. Makanya Kira-kira mulai kapan nih? Mungkin sebelum UTS atau sesudah UTS? Atau mungkin akhir-akhir ini? sesudah UTS sih Bu. Sesudah UTS berarti ke UTS-nya itu berapa bulan ya? 2 bulanan ya? Oh iya, 2 bulan atau 3 bulan. Oke, itu berarti aman-aman ya Mbak Cinta? Aman Bu, masih Menikmati. Iya, menikmati gitu. Oke. Terus setelah UTS tuh kayak waduh, dapat UTS nih nanti apa UAS gini lagi kayak gitu Bu, udah mikirnya. Jadi Mbak Cinta mulai merasa bosan itu setelah UTS. Iya, Atau Bu. mungkin bisa dikatakan akhir-akhir inilah ya, soalnya kan baru kemarin juga UTS. Iya Bu. Oke, berarti akhir-akhir ini Mbak Cinta itu merasa bosan. Mbak Cinta sudah merasa bosan, ingin sebenarnya kuliah luring, bosan, sampai pernah skip kelas katanya tadi. Iya Bu. Oke. Berapa kali aja sih. Oke. Ya. Kemudian keinginan Mbak Cinta itu ingin mengurangi rasa bosannya Mbak Cinta ini tadi, atau kalau bisa menghilangkan rasa bosan. Soalnya Mbak Cinta juga khawatir bagaimana IPK semester 1 ini atau semester selanjutnya bagaimana kalau misal di semester 1 sudah mulai merasa bosan. Iya. Kita juga kan tidak tahu COVID-19 ini kapan selesainya, ya kan? Oke, kemudian yang sudah dilakukan Mbak Cinta untuk merealisasikan keinginan Mbak Cinta itu hanya menghibur diri Mbak Cinta dengan cara menonton serial, seperti itu ya? Betul Bu. Oke, tetapi Mbak Cinta mengungkapkan bahwa menonton serial itu sebenarnya kurang efektif untuk mengurangi rasa bosannya Mbak Cinta. Iya betul. Oke, kemudian keinginan Mbak Cinta yang lain adalah harapannya Mbak Cinta, enggak, maksudnya planningnya Mbak Cinta yang akan dilakukan Mbak Cinta, yaitu selain menonton serial, yaitu dengan cara membuat kelompok belajar atau membuat belajar kelompok ke teman-teman dekatnya Mbak Cinta, seperti itu ya. Iya.
Kemudian ada lagi yang ingin dilakukan Mbak Cinta, yaitu membuat daily activity. Seperti itu ya? Betul. Apakah ada yang terlewatkan atau bagaimana Mbak Cinta? Sepertinya itu sudah semuanya sih Bu. Oke, dari kesimpulan saya tadi, apakah di sini Mbak Cinta sudah mulai merasa ada solusi untuk masalah Mbak Cinta ini, permasalahan Mbak Cinta ini? Mungkin iya sih Bu, saya harus nyoba itu dulu deh Bu, menghubungi teman-teman saya untuk buat kelompok belajar gitu Bu. Terus saat ya itu kan berhubungan sama kuliah, mungkin dengan belajar sama teman-teman saya jadi ngerasa kayak nggak bosan karena ada yang nemenin, atau ngerasa benar-benar real nih, ada yang berjuang bareng nih belajar untuk semester ini gitu. Karena ya saya sebenarnya juga tahu sih Bu, kayak saya tuh belajar, pasti teman-teman saya lain juga belajar gitu, tapi kan saya nggak bisa rasain dan lihat secara langsung. Mungkin kalau saya belajarnya bareng-bareng, benar-benar kelihatan bahwa teman-teman saya juga lagi berjuang gitu, supaya saya mungkin ada motivasi untuk melakukan yang sama gitu Bu. Terus mungkin setelah saya nanti udah punya semangat belajar, udah bisa mengontrol rasa bosan saya, rencananya sih saya mau bikin daily activity itu Bu, supaya menjaga semangat belajar saya Bu. Iya sih Bu, rencana saya ingin melakukan itu sih Bu, tapi ya mungkin setelah ini saya bisa nyoba sih Bu, setelah pulang dari sini Bu. Oke, jadi di sini Mbak Cinta apakah sudah merasa mempunyai solusi dari permasalahan Mbak Cinta ini? Iya ada sih Bu. Berarti sudah bisa menemukan solusi sendiri ya Mbak Cinta di sini? Sudah sih Bu, ya tadi bilang kayak saya tuh pengen Membuat membuat belajar kelompok dengan teman-teman saya, supaya saya bisa melihat real gitu, teman-teman saya juga lagi berjuang gitu, melakukan hal yang sama dengan saya. Terus saya ingin menjaga semangat saya itu, mengontrol rasa malas saya dengan membuat daily activity Bu, supaya tapi dengan yang tidak terlalu memaksakan, supaya tidak memberatkan diri saya juga sih Bu, seperti membuat target gitu ya tadi Bu, referensikan gitu sih Bu. Oke, kita sudah hampir 10 menitan lebih nih kita melakukan proses konseling. Nah, di sini Mbak Cinta kan sudah menemukan solusinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak Cinta, atau mungkin ada yang ingin diungkapkan lagi selain permasalahan ini? Saya rasa cukup Bu untuk hari ini. Iya, soalnya ini juga kan mendung, nanti takutnya malah hujan. Iya. Bagaimana kalau misal kita akhiri konseling kita hari ini? Nanti kalau misal Mbak Cinta ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh banget untuk menemui saya di sini, atau mungkin calling saya seperti itu. Iya Bu, boleh. Kita nanti bisa melakukan menjadwalkan konseling kedua untuk mengevaluasi apakah Mbak Cinta sudah membuat kelompok belajar, atau mungkin kalau misal sudah membuat, bagaimana, apakah sudah efektif untuk mengurangi rasa bosan perkuliahan Mbak Cinta seperti itu. Bagaimana? Iya Bu, setuju Bu. Saya juga sebenarnya mau bilang, saya ini mau mohon maaf bila nanti dalam prosesnya saya menemukan kendala, saya mungkin mau menghubungi Ibu gitu sih Bu. Oke, boleh banget Mbak Cinta, nggak apa-apa. Saya sedia kalau misal, saya malah senang soalnya kalau misal ada mahasiswa yang melakukan konseling seperti ini. Saya itu jadi nggak nganggur. Iya Bu. Oke, kalau gitu kita akhiri ya Mbak Cinta ya. Iya Bu. Benar tidak ada yang ingin ditanyakan atau mungkin diungkapkan lagi? Tidak ada sih Bu. Oke. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mbak Cinta. Iya, Bu. Terima kasih sudah mempercayakan ceritanya Mbak Cinta ini ke saya. Saya jamin aman kok, tidak akan bocor ke dosen-dosen yang lain, atau mungkin ke teman-temannya Mbak Cinta nggak bakal. Iya Bu. Oke. Iya Bu. Kalau gitu saya mau pamit ya Bu sekiranya Iya. Bu. Iya, takutnya nanti hujan soalnya Mbak Cinta. Iya Bu, kalau kita pamit ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Iya. sudah datang. Pokoknya jangan kapok datang ke sini ya. Enggak Bu. Iya Bu. Maaf ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.